Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojok Geo, yang pada video kali ini saya akan membahas tentang materi atmosfer, yaitu klasifikasi iklim. Nah, bagaimana pembahasan materi pada kali ini? Yuk kita simak aja. Nah, langsung saja kita bahas materi pada video kali ini, yaitu bab atmosfer tentang klasifikasi iklim. Nah, iklim sendiri kan sebenarnya keadaan rata-rata cuaca ya pada waktu yang relatif lama dan cakupan wilayahnya dia cenderung luas. Nah, para ahli telah banyak mengklasifikasikan atau menggolongkan iklim ya berdasarkan dasar-dasar atau ukuran-ukuran tertentu. Nah, yang pertama adalah kita bisa mengenal klasifikasi iklim matahari, di mana klasifikasi iklim matahari ini merupakan klasifikasi iklim yang paling lama, atau istilahnya itu zaman Yunani kuno atau Ancient Greek. Ya. Nah, iklim matahari ini dia membagi iklim berdasarkan banyak atau sedikitnya intensitas panas matahari yang mencapai bumi, atau yang disebut sebagai insolasi atau insolation. Ya, singkatan dari incoming solar radiation ya, yang dipengaruhi oleh letak lintang ya dan posisi relatif terhadap garis edar matahari atau garis semu tahunan matahari ya. Nah, gampangnya seperti ini. Nah, jadi iklim matahari nanti membagi iklim menjadi yang pertama ada iklim tropis, di mana iklim tropis ini dia dibatasi dari lintang 23,5 derajat LU hingga lintang 23,5 derajat LS. Ya, ini semuanya merupakan iklim tropis ya, atau istilahnya torrid zone gitu ya. Kemudian dari 66,5 atau 66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan ya hingga ke 23,5 derajat lintang utara ataupun lintang selatan ini disebut sebagai iklim sedang ya, atau temperate zone. Nah, kemudian dari lintang 90 derajat LU sampai 66,5 derajat LU ini juga disebut sebagai iklim dingin atau kutub, atau istilahnya adalah frigid zone gitu. Nah, jadi iklim matahari hanya membagi iklim berdasarkan insolasinya atau intensitas panas matahari yang mencapai bumi ya. Jadi ada 3 variasi iklim besar: tropis, sedang, dingin, atau kutub. Oke. Nah, selanjutnya adalah pembagian iklim berdasarkan karakteristik fisik setempat atau yang disebut sebagai iklim fisis ya. Nah, di mana iklim fisis ini dia dipengaruhi oleh luas daratannya, bisa dipengaruhi oleh lautannya, bisa dipengaruhi oleh topografi atau bentuk permukaan buminya, bisa dipengaruhi oleh arus lautnya, dan pengaruh vegetasi. Sehingga nanti iklim fisis ini dibagi menjadi ada iklim kontinental atau daratan semua, kemudian iklim gurun, iklim pegunungan, iklim laut, dan iklim tundra. Nah, contohnya seperti ini. Ya, jadi gurun itu akibat faktor amplitudo suhu yang tinggi misalnya, kemudian iklimnya daratan ya kontinental ya dengan curah hujan kurang dari 250 mm per tahun ya, maka akan timbul iklim gurun ya. Nah, kemudian ada iklim MOR, di mana MOR ini membagi iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan jumlah bulan keringnya dalam setahun ya. Nah, kemudian indikator bulan basah dan bulan kering menurut MOR memiliki ketetapan sebagai berikut. Yang pertama ada bulan kering, di mana bulan kering ini dia memiliki curah hujan rata-rata kurang dari 60 mm. Atau dengan kata lain, penguapannya lebih besar dari curah hujannya. Kemudian ada bulan lembab, di mana bulan ini memiliki curah hujan rata-rata 60 hingga 100 mm. Ya, atau dengan kata lain, penguapannya relatif sama dengan curah hujannya. Kemudian ada bulan basah, di mana bulan ini memiliki curah hujan rata-rata lebih dari 100 mm. Atau dengan kata lain, penguapannya lebih rendah dibandingkan curah hujannya. Nah, berdasarkan
kategori jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering dalam setahun, MOR mengklasifikasikan iklim menjadi beberapa zona. Misalnya seperti ini. Nah, ada zona 1A. Ini berarti zona ini memiliki karakteristik iklim, jumlah bulan basahnya 12, jumlah bulan keringnya 0. Kemudian ada 1B, di mana zona ini memiliki jumlah bulan basah 7 hingga 11 dengan jumlah bulan keringnya 0. Kemudian zona 2 ya memiliki bulan basah 4 sampai 11, jumlah bulan keringnya 1 hingga 2. Kemudian ada zona 3 di mana jumlah bulan basahnya 4 sampai 9, jumlah bulan keringnya 2 sampai 4. Kemudian ada zona 4 di mana jumlah bulan basahnya 4 sampai 7, kemudian bulan keringnya 4 sampai 6. Kemudian ada zona 5 di mana jumlah bulan basahnya 4 sampai 5, jumlah bulan keringnya 6 sampai 7. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada iklim Oldoman. Di mana iklim Oldoman ini dia membagi iklim berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung secara berturut-turut atau bahasanya kontinuitas atau keberurutan bulan kering atau bulan basah. Nah, ketetapan bulan kering dan bulan basahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang disebut bulan kering adalah ketika curah hujannya rata-rata kurang dari 100 mm. Ya, kalau tadi di MOR itu yang disebut bulan kering, curah hujannya kurang dari 60 mm. Tetapi kalau di Oldoman, bulan keringnya itu rata-rata kurang dari 100 mm. Ya, jadi ada perbedaan sedikit antara klasifikasi iklim MOR dengan klasifikasi iklim Oldoman. Nah, kemudian bulan lembab itu bulan dengan curah hujan rata-rata 100 hingga 200 mm. Kemudian ada bulan basah ketika curah hujan rata-ratanya lebih dari 200 mm. Ya. Nah, kemudian berdasarkan keberurutan antara bulan kering dengan bulan basah, ya, maka Oldoman membagi iklim berdasarkan seperti ini. Nah, jadi ada zona-zonanya juga, ya. Ada zona A ketika jumlah bulan basahnya berturut-turut lebih dari 9, kemudian ada zona B di mana jumlah bulan basah berturut-turutnya 7 sampai 9, kemudian C jumlah bulan basah berturut-turut 5 sampai 6, D jumlah bulan basah berturut-turut 3 sampai 4, dan E jumlah bulan basahnya kurang dari 3. Nah, atau zona 5 zona ini dibagi lagi menjadi zona yang lebih spesifik menurut Oldoman. Misalnya seperti ini. Ada A1 gitu ya, secara bagian iklim di sini ada A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3, E4, E5. Ya, ini berdasarkan tadi. Ada lama periode lembabnya, ada lama periode basahnya, ada lama periode keringnya gitu. Oke. Nah, kemudian ada iklim menurut Smith-Ferguson ya. Jadi ini dua orang ya, di mana iklim Smith-Ferguson ini dia membagi iklim berdasarkan nisbah atau perbandingan antara jumlah bulan kering dengan jumlah bulan basah dalam setahun. Nah, adapun indikator penetapan bulan basah dan bulan keringnya itu menggunakan indikator dari MOR ya. Misalnya tadi kalau MOR itu menyebut bulan keringnya itu rata-rata curah hujannya kurang dari 60 mm. Sedangkan bulan basahnya itu dia lebih dari 100 mm gitu ya. Nah, nisbah atau perbandingan ini diberi simbol Q ya. Nah, ini rumusnya ya. Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah bulan basah dikali 100% ya. Nah, di mana nanti tabel indikator nilai Q-nya itu ditetapkan sebagai berikut ya. Misal kalau nilai Q-nya nanti ketemu ya dari perbandingan bulan kering dengan bulan basahnya, kemudian dapat di antara 0 hingga 14,3, berarti termasuk dalam tipe iklim A atau disebut tipe iklim sangat basah. Kemudian kalau nilai Q-nya antara intervalnya 14,3 sampai 33,3, maka disebut iklim B. 33,3 sampai 60 berarti iklim C, 60 sampai 100 iklim D, 100 sampai 167 iklim E, 167 sampai 300 iklim F, 300 sampai 700 iklim G, dan lebih dari 700 iklim H gitu. Ya, nah ini biasanya harus dihafal nih nilai Q-nya. Karena nanti di soal-soal PTN tidak ada petunjuk ya tabel Q ini gitu.
Nah, kemudian ada iklim Junghun ya oleh Franz Wilhelm Junghun ya. Nah, Junghun ini membagi iklim berdasarkan 3 variabel. Pertama ada variabel suhunya, variabel ketinggiannya, kemudian variabel variasi jenis tanaman budidaya. Nah, berdasarkan percobaannya, Junghun membagi 5 zona, yaitu ada zona panas, zona sedang, zona sejuk, zona dingin bersalju atau salju tropik. Nah, kemudian nanti dibuat tabelnya menjadi seperti ini, gitu. Ya. Nah, ya kita bisa perhatikan di sini ada iklim panas atau tropik ya, ketika ketinggiannya 0 hingga 600. Di beberapa soal PTN dia menyebutkan 700. Nah, ini nggak masalah gitu ya, tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian suhunya 26,3 hingga 22 derajat Celcius dengan variasi jenis tanaman budidaya, bisa padi, bisa tembakau, tebu, karet, kelapa, coklat ya yang dapat ditanam. Kemudian ada iklim sedang ketika tingginya 600 sampai 1.500 meter, suhunya 22 hingga 17,1 derajat Celcius dengan jenis tanaman budidaya, padi, tembakau, kopi, teh, coklat, sayur-sayuran. Kemudian ada iklim sejuk ya ketika ketinggiannya 1.500 hingga 2.500 ya dengan suhu 17,1 hingga 11,1. Ada tanaman kopi, teh, kina, sayur-sayuran, pinus ya. Kemudian ada iklim dingin yaitu ketinggiannya 2.500 hingga 4.000, suhunya 11,1 hingga 6,2 derajat Celcius. Kemudian tidak ditemukan tanaman budidaya. Kemudian salju tropik ya di mana ketinggiannya lebih dari 4.000 dengan suhu kurang dari 6,2 derajat Celcius ya dengan tanamannya tidak ada tanaman budidaya. Jadi artinya kalau kita lihat pembagian iklim Junghun ini semakin tinggi ketinggiannya maka suhunya sudah pasti rendah. Sehingga tanaman budidaya yang mampu dibudidayakan itu dari padi kemudian makin ke atas ya ini makin tidak ada atau makin sulit ya. Karena agak sulit untuk menanam tanaman padi misalnya, tembakau dan seterusnya pada daerah yang bersalju misalnya gitu. Ya, sehingga makin ke arah ketinggian lebih dari 4.000 itu tanaman budidayanya makin sulit ya atau tidak ada tanaman budidaya. Nah, kemudian ada iklim Köppen ya oleh William Peter Köppen ya, Vladimir Peter Köppen ya dari Universitas Graz ya Jerman gitu. Nah, Köppen membagi iklim berdasarkan kombinasi antara suhu dan curah hujan rata-rata tahunan dan bulanan ya. Jadi ada 2 variabel di sini, suhu dan curah hujannya ya. Dengan ketetapan sebagai berikut ya. Nah, iklim A itu merupakan iklim hujan tropik atau iklim tropik basah atau iklim tropik lembab ya sebutannya. Di mana iklim A ini memiliki suhu rata-rata bulanan di atas 18 derajat Celcius, tidak mempunyai musim dingin yang sebenarnya, dan curah hujannya tinggi. Jadi dengan kata lain, iklim A ini nggak ada musim dingin, gitu maksudnya. Ya, dia pasti panas. Gitu. Kemudian curah hujan lebih besar dari penguapan. Ya. Kemudian ada iklim B atau iklim kering, di mana iklim B ini memiliki ciri penguapan lebih besar dari curah hujan rata-rata sepanjang tahun. Tidak terdapat kelebihan air ya sehingga tidak ada aliran sungai permanen. Ya, dia sangat kering berarti ya. Kemudian nanti ada iklim C atau iklim lembab lintang sedang dengan musim dingin yang sejuk atau iklim sejuk atau iklim lembab mesotermal. Di mana iklim ini memiliki suhu rata-rata bulan terdingin di bawah 18 derajat Celcius tetapi di atas -3 derajat Celcius gitu ya. Kemudian ada iklim D atau iklim lembab lintang sedang dengan musim dingin yang kuat ya atau disebut iklim hutan salju atau mikrotermal. Di mana iklim D ini memiliki suhu rata-rata bulan terdingin kurang dari -3 derajat Celcius dan bulan terpanasnya lebih dari 10 derajat Celcius. Dan iklim E atau iklim kutub ya, suhu rata-rata bulan terpanasnya di bawah 10 derajat Celcius. Iklim ini tidak mempunyai musim panas yang sebenarnya. Nah, dari kelima iklim ini, nanti Köppen membagi-bagi iklim menjadi lebih spesifik. Ya, kurang lebih ada 13 variasi iklim ya yang dibagi-bagi atau diklasifikasikan oleh si Köppen sendiri. Ya, nah kira-kira seperti ini. Nah, gitu ya. Nanti iklim A dibagi menjadi ada AF, ya, ada AW, ada AM, gitu ya. AF, AW, AM. Kemudian B sendiri nanti dibagi ada BS, ada BW. Kemudian C sendiri dibagi CF, CS, CW, ya. Di sini nama iklimnya.
kemudian di sini keterangannya gitu ya, bisa dibaca gitu ya, sangat panjang ya. Kemudian nanti iklim, D sendiri ya dibagi menjadi iklim DF ya dan DW, kemudian E sendiri diiklim menjadi ET, EF, kemudian EH atau H gitu ya. Nah, jadi kurang lebih ada 13 variasi jenis iklim ya pada iklim Köppen ya. Yang nanti sebenarnya iklim Köppen ini diperbarui juga ya oleh Geiger. Makanya disebut iklim Köppen-Geiger gitu ya. Saya masih pakai yang dasar Köppen ya yang awalnya. Oke. Nah, kemudian pembagiannya seperti ini. Nah, ini adalah variasi iklim yang sangat banyak ya di dunia ya, mulai dari benua Amerika, Afrika, kemudian Eropa, Asia ya hingga Australia gitu ya. Nah, di sini ada contoh variasi iklimnya ya, ada BWH, ya BSH, AW, AF, AM ya dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada keterangannya gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai sini kira-kira paham ya, mudah-mudahan tidak ada kalaupun ada pertanyaan silakan komen saja di kolom chat gitu ya, nanti insya Allah saya jawab gitu ya. Nah, misalnya kalau secara contoh sendiri ya, ini kita bisa lihat ya di sini ada warna agak pink ya, pink cuma agak muda ya. Di sini ada AF ya, Kalimantan misalnya AF. Kemudian di sini juga yang di atasnya ya, itu ada iklim apa AW juga ya gitu ya, kering. Nah, ini yang AW ya, AW di sini gitu. Yang ini nanti ada iklim H atau EH ya, highland akibat ketinggian ya, ada iklim salju akibat ketinggian, misalnya Jayawijaya di Papua ya gitu. Jadi sebenarnya di tropis juga ada salju ya akibat faktor ketinggian ya. Kalau disebut kalau oleh Köppen ya dia nyebutnya EH atau H ya, highland ya gitu. Oke, kira-kira itu saja materi kita pada video kali ini. Mudah-mudahan paham ya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.